Para Rasul 1 ayat ke-8 mencatat, tetapi kamu, kita semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas setiap kita, dan kita semua akan siap menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Berapa banyak kita yang siap diperlengkapi oleh kuasa pengurapan daripada Tuhan. Malam hari ini kami bangkit berdiri bersama-sama di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami terima lawatan besar terjadi bagi setiap kami. Haleluya. Kami menantikan Engkau ya Roh Kudus, tercurah atas setiap kami. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami percaya Roh-Mu tercurah dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh, kan ada kebangkitan yang besar. Ini kerinduan umat-Mu ya Tuhan Yesus, Pemulihan di di bangsa kami Indonesia. ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami ada kebangkitan yang besar, Amin. kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada pemulihan yang besar,
boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja yang memberikan kuasa atas setiap kita. Haleluya. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival. Bapak Ibu saja semuanya pujian ini. Gerakan roh Allah, gerakan roh Allah. Ini doa kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kan melawat umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah. Bapak Ibu saja angkat pujian ini. Ini doa kami Tuhan. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Amin. Allah bukan melawat setiap kami dan barat. Yes. Lawatan Allah sekarang. Revival, 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 revival in the land. Nations will come
Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu dan bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, hanya Yesus, Yesuslah Tuhan bagi semua. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Oh lalabata kana labarala yasyanda ya lalabara yasyanda. Oh lalabata kana labarala ya yasyanda. Bersama-sama kami dengan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang merendahkan hati kami. Kami menyadari kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh Roh-Mu yang mengalir penuhi setiap
kami ya Tuhan Yesus. Meninggikan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Thank you, Lord. Hallelujah. Kami bersama-sama, kami berada di ruang gereja-Mu ini Tuhan. Di tempat yang kami hormati, tempat yang kudus. Kami berada di tempat ini untuk kami mengalami lawatan Tuhan. Oh, labasyakara labasyanda labasyakara labasyanda. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap hati, setiap pribadi yang datang dengan mengharapkan lawatan dari Tuhan. Jaman dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan. Oh, rabasanda lalabasanda. Oh, rialabasyakara laba. Tidak ada satu orang pun yang Engkau lewati, semua Engkau jamah. Ada aliran-aliran yang kuat dari sorga. Terima kasih buat Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah ruangan kami. Engkau lihat hati dari hamba-hambamu yang antusias datang untuk beribadah, untuk mengalami-Mu Tuhan. Oh, Holy Spirit rain down, down, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit rain down, rain down. Let your come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Sekali lagi kita buka hati kita. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord. Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit
fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Jesus. Oh, Rabashanda, la 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 bala 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 bala. Makasih Tuhan, bela api dari surga menjamah setiap kami Tuhan. Oh, la la bala 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 bala. Kasih buat Roh-Mu, Roh Kudus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord. Terima kasih buat hadirat-Mu sungguh indah. Thank you Lord, thank you Lord. Bapak terima kasih saatnya kami membuka hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu agar kami semuanya menerima berkat pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa bersama-sama kita berkata, Amin. Haleluya. Yes God. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih kepada para pemimpin kita. Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman pada malam yang pertama. Kita tahu bahwa beberapa hari ke depan ini, maka di gereja kita ada ibadah Holy Ghost Rally. Ada sebuah rangkaian ibadah yang setiap tahun kita lakukan. Dan kembali tentu pada tahun ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Holy Ghost Rally, Holy Ghost Meeting. Yaitu pertemuan pencurahan Roh Kudus. Saya percaya beberapa hari ini kita akan dilawat oleh Tuhan, kita akan dijamah oleh Tuhan, akan ada sesuatu yang baru, akan ada pengalaman-pengalaman yang baru, khususnya mungkin yang belum mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara datang dengan pengharapan, dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka. Saudara ikuti dan berdoa, antusias, rindu untuk mengalami jamah Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak memilih-milih orang, Dia akan menjamah dan memberkati setiap kita. Bisa katakan amin. Bisa kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, malam ini saya ingin berbicara tentang tema saya adalah Divine Encounter. Yaitu perjumpaan ilahi. Setelah sepanjang tahun ini kita sedang bicara tentang divine connection. Kalau kita sudah mengalami divine connection, ini pasti akan terjadi. Semua kita pasti pernah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Divine encounter. Saya tidak akan menjadi pendeta, hamba Tuhan. Kalau tidak Tuhan jamah, Tuhan menjawab doa saya. Karena ada beberapa nubuatan yang saya terima yang menubuatkan bahwa kamu dipanggil Tuhan, kamu akan menjadi full time, kamu akan melayani Tuhan. Nah sementara saya masih bertanya Tuhan kenapa saya belum mengalami secara langsung mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Nah saudara saya berdiri di sini karena perjumpaan saya dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, pada beberapa hari saya berpuasa, mencari tahu, mencari kehendak Tuhan, apakah saya akan melayani Tuhan, apakah saya menyerahkan hidup saya sebagai full time. Kembali saya mau beritahu, saya tidak ada di sini kalau saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena saya punya kerinduan yang lain, cita-cita yang lain. Aneh rasanya dari kami ada yang kayak masuk jadi pendeta. Tapi karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jelas pada hari yang puasa yang terakhir, pada hari yang ketiga, maka satu ayat yang saya nggak pernah lihat sebelumnya. Seumur hidup saya nggak pernah lihat. Nggak pernah baca, tapi tiba-tiba ayat itu seperti running text.
Seperti saudara lihat di televisi ada running text di bawahnya. Itu seperti sebuah running text yang sedang bergerak, berjalan, dan saya melihat apa ini. Ya, kemudian saya lihat di belakangnya ada tertulis Yesaya 49 ayat 6. Ayat itu saya baca. Lalu saya mengerti itu panggilan Tuhan. Tuhan sedang bicara kepada saya. Dia bilang terlalu kecil kalau kamu menjadi hambaku. Aku akan pakai engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oh saudara, itu ya, sesuatu yang saya tangkap. Dan hari ini setelah sekian puluh tahun melayani Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan membukakan pintu anugerah dan memakai saya untuk melayani bukan hanya di Indonesia, tapi juga untuk melayani di bangsa-bangsa. Jadi saudara, divine encounter adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dan ini yang saya ingin bicarakan kepada kita. Bahwa setiap kita perlu ngalamin yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan khususnya hari-hari ini, ketika kita berkumpul dalam ibadah Holy Ghost Meeting, kita perlu mengalami perjumpaan. Jadi bukan hanya biasa-biasa, tapi ada personal touch. Sebuah jamahan yang sifatnya personal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kekristenan tidak dibangun hanya di atas tradisi. Kekristenan tidak dibangun hanya di atas rutinitas. Di atas rutinitas ibadah, aktivitas-aktivitas kita. Tetapi kekristenan itu dibangun di atas pengalaman yang nyata. Pengalaman yang nyata saudara. Bersama Allah yang mengubah hidup kita. Saya berdoa supaya malam ini Tuhan mengubah hidup kita. Kita menjadi semakin menyala-nyala, semakin berapi-api. Ketika kita encounter dengan dia, ngalami perjumpaan dengan dia, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan rohani, divine encounter, bukan hanya sampai kepada seseorang itu secara teori mengetahui tentang Allah, tetapi yang paling penting adalah mengalami hadirat Allah. Ada suara Tuhan yang berbicara kepada kita, ada kuasa Tuhan, ada sentuhan dari Tuhan yang secara pribadi mengubah hidup kita. Kita harusnya rindu itu setiap kali kita beribadah, kita mengalami sentuhan zaman Tuhan. Sebagian mungkin Anda waktu nyembah, memuji Tuhan, Anda bisa seperti ada air mata yang mengalir. Itu encounter. Anda mengalami sesuatu. Atau Anda tiba-tiba memiliki rasa damai, sejahtera, tenang ketika Anda mendengarkan firman yang disampaikan sebagai sebuah jawaban. Itu Anda sedang mengalami encounter dengan Tuhan secara pribadi. Jadi kita tidak hanya tahu secara teori apa sih divine encounter. Saudara lihat secara definisi Alkitab, maka kita bisa mengetahui bahwa divine encounter atau perjumpaan dengan Allah itu adalah perjumpaan antara kita manusia dengan Allah yang membawa transformasi hidup, yang mengubah hidup kita, yang datang dan memberikan pewahyuan, perubahan rohani melalui hadirat dan pekerjaan Roh Kudus. Saya jelaskan dulu apa sih arti daripada divine encounter ini. Anda lihat lagi, saya kutip dari beberapa para hamba-hamba Tuhan, para teolog-teolog yang terkenal, dan saya ambil apa yang dikatakan oleh Tozer. Perhatikan definisi encounter dari Tozer, dia berkata, encounter dengan Tuhan itu adalah pengalaman, experience. Sedih, kasihan kalau Anda mengikut Tuhan tapi Anda gak pernah ngalami, gak pernah experience dia. Jadi Tozer berkata encounter itu adalah pengalaman ketika seseorang menyadari secara mendalam akan kehadiran dan kuasa Allah. Ini saudara. Bahkan saya percaya di tengah-tengah begitu berapi-apinya kita dalam suasana pujian penyembahan
pembukaan kita hari ini. Revival, revival. Wah, ada sesuatu kehangatan yang luar biasa. Itu menjamah hati kita, sudah membuat kita semangat di dalam Tuhan. Kita ngalami hal-hal yang baru. Ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Anda lihat lagi, saudara, saya kutip Gordon Fee. Gordon Fee adalah seorang senior di gereja Assemblies of God Amerika. Jadi dia seorang Pentekostal. Oke. Maka Gordon Fee berkata begini. The baptism in the Holy Spirit is a personal encounter with the living God. Jadi adalah merupakan sebuah perjumpaan yang pribadi dengan Allah yang hidup itu. The living God. Yang empowers, yang memberikan kuasa bagi kita orang percaya. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi witness, untuk kita menjadi saksinya, dan untuk menjalani hidup yang kudus. Jadi begitu penting, saudara. Banyak orang mengalami personal encounter ini. Jadi biarlah ibadah-ibadah kita dipenuhi dengan perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukan hanya oleh pendoa, tapi kita semua. Kita yang beribadah, saudara. Kemudian Anda lihat lagi, saya kutip lagi seorang tokoh doa yang sudah terkenal sekali, buku-buku doanya, tulisan-tulisannya sangat kontemplatif. Ini bernama Leonard Ravenhill. Dia berkata begini, bahwa revival begins when men and women encounter the holiness of God. Artinya bahwa kebangunan rohani itu dimulai ketika manusia mengalami perjumpaan dengan kekudusan Allah. Hebat, saudara. Ini harus kita pahami. Oke? Saya lanjutkan lagi. Pengalaman encounter di dalam Alkitab. Pertama, kita sama-sama tahu bahwa Musa pernah bertemu dengan Tuhan ketika dia melihat semak-semak pohon yang menyala, ada apinya, tetapi pohon itu sendiri tidak terbakar. Dia sedang melihat Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan yang ilahi itu, saudara. Tuhan yang kudus, disitulah dia mendengar Tuhan memanggil dia. Musa, saya tidak perpanjang lama-lama di sini. Kemudian Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bulan-bulan lalu kita bicara mengenai Yesaya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Yesaya pasal 6 ayat 1-8 ketika dia berada di hadirat Tuhan di bait Allah. Dia melihat Tuhan, Tuhan datang dan bicara, ya. Dia disentuh bibirnya sampai dia ngerti bahwa dia ini orang berdosa, aku najis bibir. Dia mengalami perjumpaan dengan kesucian dan kekudusan Tuhan. Jadi Musa mengalami encounter, Yesaya mengalami encounter, Paulus dijamah oleh Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Kemudian tentunya khususnya di malam hari ini kita melihat peristiwa Pentakosta, para murid mengalami pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Saudara, mengapa kita perlu mengalami perjumpaan ilahi? Tentu ini pertanyaan kita. Dengan cepat saya menjelaskan bahwa encounter dengan Tuhan membuat hati kita yang lelah dan kosong itu akan terisi kembali, saudara. Itu dia. Perlu kita ngalami ini. Kita biasa beraktivitas banyak, pelayanan bisa sibuk, tapi tanpa pernah Anda ngalami zaman Tuhan, encounter dengan Tuhan, saudara, kita mudah menjadi orang-orang yang menjadi kering. Biasa-biasa aja jadinya. Manusia tidak cukup hanya dengan rutinitas agama, kita membutuhkan sentuhan Roh Kudus yang akan menyegarkan jiwa kita. Jadi itulah pentingnya kita mengalami perjumpaan. Mungkin hari-hari ini kita yang sudah sekian lama dengan banyak kegiatan, kesibukan dan macam-macam yang terjadi. Mungkin tanpa kita sadar hati kita sedang lelah. Dan dalam momen-momen seperti ini ketika kita duduk di hadirat Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh hati yang memuliakan Dia, kita mengalami. Penting kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke, mari kita lihat lagi. Encounter memberikan kekuatan untuk menjalani
panggilan Tuhan. Mungkin sebagian ada yang sudah menerima panggilan Tuhan. Gimana kita bisa kuat menjalani panggilan ini, saudara? Maka kita perlu encounter. Para murid pernah gagal, takut, bimbang, tapi setelah mereka mengalami Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang penuh kuasa. Jadi encounter mengubah kelemahan-kelemahan para rasul, para murid, dan membuat mereka menjadi orang-orang yang kuat. Kuat, saudara. Itu makanya penting. Saudara, malam ini saya berdoa, Tuhan akan menjamah kita. Nanti ketika kita akan datang ke depan, altar call, saudara siapkan hatimu agar kau dijamah oleh Tuhan. Ada sesuatu yang baru akan masuk dan akan menyentuh hatimu. Yang ketiga, encounter. Kenapa penting? Karena encounter membuat hubungan kita dengan Tuhan gak biasa-biasa. Itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi hidup. Bapak, Ibu, Saudara, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi relasi. Ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya mau kita kenal dia dari cerita orang lain, tetapi Tuhan mau kita mengalami perjumpaan secara pribadi. Dia penuh kasih. Dia menyayangi kita semua. Dia tidak melihat orang, dia tidak membeda-bedakan orang. Dia tidak pilih orang kaya, orang miskin, gak ada sama Tuhan. Dikotomi, trikotomi seperti itu. Tapi Tuhan mengasihi kita. Kalau saudara buka hati hari ini, kalau saudara memang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, believe me, percaya saudara, Tuhan akan jamah engkau hari ini. Ada sesuatu yang hangat, ada sesuatu yang luar biasa akan masuk ke dalam hatimu. Yang keempat, encounter menghasilkan transformasi. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah kita, mengubah cara pikir kita, mengubah hati kita, mengubah karakter kita, mengubah cara kita berdoa, bahkan mengubah arah hidup kita, saudara, arah hidup seseorang. Kenapa kita nggak berubah? Karena kita nggak mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kalau Anda perhatikan sebelum para murid diutus ke dunia, sebelum mereka pergi dan menjadi para pemberita Injil, membawa pekerjaan itu ke tempat, ke dunia di mana mereka berada pada waktu itu, maka Tuhan terlebih dahulu membawa mereka untuk mengalami yang namanya encounter. Itulah yang kita sedang renungkan malam ini. Yaitu peristiwa loteng Yerusalem. Peristiwa yang terjadi sebelum Pentakosta. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa langsung berikan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Tapi kenapa Tuhan suruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem? Mereka harus tunggu di Yerusalem. Mereka harus berdoa di Yerusalem itu, di loteng atas itu. Itu supaya mereka mengalami ini, saudara, encounter. Agar mereka mengalami transformasi. Baik, sekarang saya mau mengajak kita ke bagian yang lebih dalam lagi. Yaitu, saudara, kronologinya seperti apa ketika terjadi pencurahan Roh Kudus. Banyak yang kita udah tahu ini, tapi saya ingin sebentar dengan cepat. Pertama sekali tentu karena perintah Tuhan di Lukas 24 ayat 49. Tuhan berkata, tinggallah di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai kalian semua diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Itu Tuhan katakan di Lukas 24. Oke, kemudian selanjutnya kronologinya. Kemudian dicatat lagi hal yang sama ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Oleh penulis yang sama ini. Lukas juga yang menulis Kisah Para Rasul. Perhatikan Kisah Rasul 1:4. Yesus kembali menegaskan supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menantikan janji Bapa. Dan penantian ini penting karena ini mengajarkan ketaatan, kesabaran, ketergantungan penuh dengan Tuhan. Sebelum mereka bergerak keluar ke dunia, mereka terlebih dahulu harus dipenuhi oleh hadirat dan kuasa Allah. Jadi transformasi internal itu penting. Sebelum kita melayani orang lain, kita udah dilayani oleh Tuhan. Kita sudah mengalami perjumpaan dan mengalami perubahan. Dan kemudian next apa Anda sudah lihat? Selanjutnya ini, setelah perintah-perintah tadi, jangan tinggalkan Yerusalem dan mereka solid,
Mereka gak bubar, mereka gak lari, tercerai-berai. Dan kemudian ini saudara, Kisah 1, 13, 14 berkata para rasul berkumpul. Saya senang kata-kata yang begitu simpel, sederhana, mudah kita mengerti. Kata-kata itu berkata mereka berkumpul sehati. Unity. Sehati saudara. Penting sekali kita sebagai gereja, sebagai keluarga besar membangun kesehatian ini. Dan dalam malam ini Tuhan menjamah kita agar kita punya roh yang seperti itu. Sehati, mereka sehati, mereka tekun. Ya, kata-kata yang simpel dalam bahasa Indonesia begitu indah, tekun. Kita semuanya harus belajar untuk menjadi orang yang tekun. Dan yang berikutnya adalah mereka berdoa bersama. Mereka berdoa bersama. Ini dia saudara. Ini adalah rentetan dari perintah Tuhan. Dan sekarang mereka sedang berada di sini. Sedang berdoa, Petrus dan semua. Ayat 15 mengatakan bahwa ada 120 orang yang berkumpul di loteng atas itu untuk berdoa. Oke, next. Saya nggak lama-lama di situ. Dan kemudian kita tiba di sini, Kisah 2, 1-4. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan mereka dipenuhi. Dalam bahasa Inggris berkata, they all filled. Jadi ada kata semua. Mereka semua. Walaupun dalam bahasa Indonesia mengatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Peristiwa ini menandai lahirnya gereja mula-mula. Terjadinya transformasi para murid. Dari orang-orang yang ketakutan menjadi orang-orang yang berani. Dan orang-orang yang punya kuasa untuk bersaksi bagi Kristus. Urutannya jelas. Lihat saudara, urutan pertama perintah. Next, mereka penantian. Next, ada unity, kesatuan. Next, terjadilah pencurahan. Terjadilah encounter ini. Perjumpaan ini dengan Tuhan. Dan yang terakhir kita tahu ada transformasi. Perubahan dalam hidup mereka. Jadi saya berdoa malam ini saudara, marilah kita buka hati kita datang. Kita membuka hati kita agar kita mengalami pencurahan ini. Dengan cepat saya tutup ini saudara. Divine encounter. Dimulai dari mana? Dimulai dari ketaatan. Ketaatan untuk menantikan Tuhan. Sabar, duduk dengan tenang. Ini yang sering hilang di dalam hidup kita yang begitu padat, sibuk. Kita gak ada waktu untuk kita bisa tenang, calm, spirit kita calm, focused. Kita bisa mulai hidup dengan taat. Tadi saya bilang, Yesus sebenarnya bisa langsung mencurahkan Roh Kudus. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia minta para muridnya untuk belajar menunggu di Yerusalem. Encounter dengan Tuhan tidak bisa dipaksakan. Tidak juga lahir dari ambisi kita. Tetapi encounter itu lahir dari sebuah ketaatan dan penantian. Bapak, Ibu, Saudara. Anda lihat lagi saudara. Tadi saya sudah singgung ini. Oke. Lihat. John Wesley punya pengalaman itu. Ketika dia sedang menunggu Tuhan. Jadi kalau Anda punya waktu, sabar. Anda mau duduk di kaki Tuhan, menunggu Tuhan. Anda pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini. Pada tanggal 24 Mei 1738 di Aldersgate Street, London, maka John Wesley mendengar pembacaan pengantar. Ini biasa, saudara. Dia hanya mendengar pembacaan pengantar kitab Roma karya Martin Luther. Dan waktu itu dia merasa ini, dia berkata, I felt my heart strangely warmed. Saya merasa hatiku ini begitu aneh dan beda, ada satu kehangatan. Bapak, Ibu, Saudara, sering Tuhan bicara dengan kita. Ketika kita berkumpul seperti
di ibadah-ibadah kita. Jadi bukan hal-hal yang terlalu spektakuler dan dramatis, tapi hal yang simple. Ketika Anda mendengar firman, hatimu dijamah oleh Tuhan. Anda sedang mengalami encounter dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana divine encounter terjadi? Divine encounter terjadi melalui kesatuan dan doa. Kisah 1, 13, 14 tadi kita sama-sama baca. Menggambarkan para murid yang berkumpul dalam satu tempat, satu hati, tekun, berdoa. Kata bertekun, proskarterio, artinya terus menerus, gak berhenti, gak nyerah, konsisten. Kata sehati, homotumadon, satu hati, satu arah, satu tujuan, fokus. Setiap kali kita datang, mau mengalami, rindu mengalami zaman Tuhan, inilah hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya kutip juga cerita hamba Tuhan yang bernama Charles Finney. Charles Finney, seorang revival juga, yang banyak suka menulis buku tentang holiness of God, kesucian Allah. Maka Charles Finney menceritakan bahwa satu hari ketika dia sedang berdoa sendiri, Roh Kudus turun atas dirinya dengan sangat kuat sampai dia menangis, gemetar dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita hamba Tuhan, kadang-kadang kita mungkin merasa sudah terbiasa dengan ini semua. Tapi ada saatnya ketika kadang air mata kita. Saya tahu waktu itu saya ngalami encounter. Roh Kudus menjamah hidup saya, menjamah hidup saudara. Ia berkata bahwa kasih Allah itu mengalir dalam hidupnya seperti gelombang listrik melalui tubuhnya. Setelah pengalaman itu khotbahnya dipakai Tuhan. Charles Finney menjadi seorang yang menjadi pembicara yang terkenal di Amerika dan di dunia. Divine encounter akan menghasilkan keberanian rohani dalam kehidupan seorang, kuasa. Yang ketiga, divine encounter menghasilkan kuasa dan transformasi. Ketika Anda bertemu dengan Tuhan, itu akan mengalami ada kuasa, ada transformasi. Kisah 2, 1-4 mencatat, ketika tiba-tiba turunlah bunyi seperti tiupan angin keras. Mereka bisa merasakan angin yang keras itu. Jadi bukan hayalan, bayang-bayangkan sesuatu, tapi mereka bisa merasakan tiupan angin keras dan mereka melihat lidah-lidah seperti api hingga pada mereka. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka juga mendengar suara itu. Saudara melihat dengan matanya, dengan telinganya. Dipenuhi dengan Roh Kudus, encounter sejati selalu menghasilkan perubahan nyata. Sebelum Pentakosta, para murid takut dan bersembunyi. Tetapi setelah Pentakosta mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berkuasa. Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat, gereja mula-mula lahir, Injil menggoncang dunia, saudara. Roh Kudus bukan hanya memberikan pengalaman sesaat, tetapi dia memberikan keberanian, kuasa, kekudusan, kehidupan baru. Ini semua kita alami, saudara. Saya berdoa supaya hari ini jemaat Tuhan yang rindu, saudara akan dengan hati, Anda akan rindu untuk mengalami impartasi, pengurapan, doa. Mungkin juga ada yang akan dibaptis dengan Roh Kudus yang hadir di sini. Saudara, biarlah malam ini dan malam-malam yang akan datang, saudara mengalami hal-hal tersebut. Api Roh Kudus tidak hanya menghangatkan hati, tetapi dia mengutus kita, mengubah kita, dan memakai hidup kita dengan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, saya hampir selesai khotbah ini. Saya percaya Anda sedang berdoa, Anda sedang bicara sama Tuhan, Anda sedang menangkap sebuah visi hari pertama ini, hari besok. Datanglah, ada hal-hal yang hebat. Billy Graham berkata, the Holy Spirit is not a luxury. Roh Kudus bukan hanya seperti barang mewah gitu.
tetapi He is a necessity for Christian living. Tetapi dia berkata bahwa Roh Kudus adalah sesuatu yang begitu penting bagi kita. Necessity, kepentingan buat kita untuk kehidupan rohani kita. Kembali saya kutip Leonard Ravenhill berkata, revival begins when hungry people wait upon God. Dia berkata bahwa revival, kebangunan rohani itu mulai ketika orang-orang yang lapar, hungry people, wait, bersedia untuk menunggu, menanti-nanti dengan sabar di hadirat Tuhan. Saudara, ini akan mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang istimewa. Bila malam ini Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya jemput kita berdiri semuanya. Saudara, mungkin Anda malam ini datang, Anda rindu, Anda lelah secara rohani, Anda kehilangan api doa. Datang ke depan untuk menerima api itu. Anda lesuh, melayani, kosong, datang dan pulang, ada banyak beban dan pergumulan. Saudara, biarlah hari ini kita datang dan kita rindu untuk mengalami zaman Tuhan. Mari Anda semuanya berdoa dengan tenang dulu, siapkan hatimu, tunggu sebentar di hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Yes God. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Allah Roh Kudus, nantikan lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Yes God, haleluya. Rabba syakara la baba rabba shandara la basami. Kau selalu dalam hidup. Yes, kami rindu Engkau menjamah kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin Anda rindu untuk mengalami zaman Tuhan. Kita gak perlu terlalu berevaporia, tapi mari kita dengan tenang. Bagi saudara yang mau datang, silakan datang ke depan. Kita akan berdoa bagi saudara. Yang pria di sebelah kanan saya, yang wanita di sebelah kiri saya. Silakan saudara datang ke hadirat Tuhan saat ini. ku
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Silakan datang saudara, mari datang ke altar Tuhan. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Para hamba-hamba Tuhan akan mengurapi Anda, berdoa bagi Anda. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Masih ada yang sedang datang kemari. Kami tidak memaksa saudara, tapi mari kita bergerak dengan lembut, dengan hati kita terbuka untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya persilahkan, mari kita para hamba Tuhan mulai tumpangkan tangan dan saudara mulai mendoakan. Ya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Yes God, dipenuhi dengan Roh Kudus. Menjamah Tuhan, menjamah. Haleluya.
saja kau mulia, mulia bagimu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mari kita terus berdoa, Bapak Ibu. Kami menantikan kuasa-Mu mengalir, ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa-Mu. Ini rindu kami, ya Tuhan Yesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa-Mu, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Seberapa banyak yang hari ini boleh merasakan Tuhan hadir di tempat kita. Nah, ini adalah hari pertama pembukaan yang baik
untuk kita ada ibadah Holy Ghost meeting sepanjang daripada minggu ini. Nah, saya percaya kalau hari Tuhan memulai sesuatu yang baik, Tuhan memulai sesuatu yang luar biasa, maka saya percaya sepanjang minggu ini Roh Kudus akan mengalir dengan limpah-limpahnya dalam kehidupan kita. Mari pulang dari tempat ini, persiapkan hidup kita, hati kita, diri kita menjadi bejana-bejana yang siap menerima kepenuhan daripada Tuhan. Karena Alkitab berkata, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat di mana Roh Kudus itu tinggal. Dan waktu Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan membantu kita dalam segala kelemahan kita, sehingga kita akan terhubung dan tetap terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, mari besok saudara persiapkan sekali lagi hati kita, hidup kita, tubuh kita menjadi bejana yang siap menerima kepenuhan daripada Tuhan. Saya percaya sepanjang 1 minggu ini akan ada lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita berdoa sepanjang minggu ini, tidak ada satu pribadi pun yang Tuhan lalui dan lewati. Semuanya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari sekali katakan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan lebih lagi. Kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, haleluya. Hanya Roh-Mu yang kudus yang mampu menjadikan setiap kami tenang. Hanya Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan damai atas hati setiap kami. Oh, di tengah-tengah goncangan yang ada, di tengah-tengah badai yang ada, Roh-Mu yang menjadi jaminan, Roh-Mu yang menjadi materai dalam hidup setiap kami, bahwa kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya Tuhan. Oh, mari buka hatimu sekali lagi, setiap kita yang ada di tempat ini. Jangan pulang sebelum engkau berjumpa dengan Tuhan. Oh, encounter with God yang akan mengubahkan setiap kita. Berjumpa dengan Roh Kudus. Oh, kita tidak hidup dari pengalaman orang lain. Mari malam ini pribadi lepas pribadi alami pengalaman berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Oh,
Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya di hadapan Tuhan. Ia membangun pribadinya di hadapan Tuhan. Oh, kalau engkau tidak kuat, engkau tidak mampu, mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Kekuatan Tuhan turun atasmu. Kekuatan Roh Kudus mengalir atasmu. Terima kuasa. Kuasa. Oh, sebab engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, mari dari depan ke belakang ya Tuhan. Engkau peluk anak-anak-Mu ya Tuhan. Peluk mereka sebagai biji mata-Mu, sebagai umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Oh, hidupmu berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Engkau berharga. Engkau biji mata Tuhan. Oh, jangan menyerah. Jangan tawar. Jangan undur. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan atas setiap kita. Oh, sebab bulu yang terkulai dia tidak patahkan, sumbu yang pudar dia tidak padamkan. Dia mengutus Rohnya yang kudus atas setiap kita. Rohnya yang kudus sebagai jaminan bagi kita. Oh, Roh Kudus yang manis dan lembut mengalir lebih lagi, penuhi kami. Oh, yes. Oh, puaskan kami dalam hadirat. Puaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi peluk setiap kami. Dekap kami dalam hangat kasih-Mu Tuhan. Ini kami Yesus. Oh, yes. Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih buat lawatan-Mu atas setiap pribadi, lepas pribadi. Tidak ada satupun yang Tuhan lalui dan lewati. Semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari ini kami tahu betapa kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami adalah kesayangan-Mu, biji mata-Mu dengan segala keberadaan kami. Engkau mengerti akan kelemahan dan keterbatasan kami. Dan Engkau tidak datang sebagai hakim atas setiap kami. Tapi Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus sebagai penolong dan penghibur atas setiap kami. Untuk menolong setiap kami dari segala kelemahan kami. Sehingga kami boleh terhubung dan terus terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus menjadi jaminan dan meterai untuk seluruh janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami bukan hanya hamba ya Tuhan, tapi Roh-Mu yang kudus menjadikan setiap kami adalah anak-anak-Mu. Dan sebagai ahli waris daripada seluruh janji-Mu. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih ya Tuhan. Sebagaimana Engkau melawat kami malam ini, maka malam-malam di hari esok, lusa dan seterusnya, lawatan-Mu akan kembali penuh dalam setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus yang Tuhan pakai menjadi berkat melalui kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam pelayanan di tengah-tengah keluarga. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang datang hari ini dan sepanjang hari-hari yang ada di depan kami untuk menikmati, untuk menanti-nantikan Roh Kudus di tempat ini. Kami tidak akan pernah sama lagi, karena ada Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Kami yang sakit akan disembuhkan, kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang sedih akan dihiburkan, bahkan kami yang kekurangan dicukupkan, diperkaya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Allah sebagai Allah penerobos akan menerobos apa yang tidak mungkin bagi kami ya Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus, God of Breakthrough, Allah penerobos akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sebentar akan meninggalkan tempat ini. Sertai, jagai, lindungi. Luputkan dari segala yang tidak baik. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Jika kami juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sebagai tanda pengakuan bahwa apa yang kami miliki bukan karena kuat dan gagah kami, semuanya oleh karena berkat daripada Tuhan. Lipat gandakan, berkati setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu, karena mereka memberi dengan sukacita, oleh karena mereka mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar damai-Mu tetap ada di kota kudus-Mu ya Tuhan, dan damai Yerusalem mengalir atas setiap kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, sekali lagi ulurkan tangan-Mu dan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita angkatan wajah kita ke surga dan kita mohonkan berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini. Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, jangan lupa kasih tahu sama teman-temannya. Jangan lupa besok kita masih ada lagi lawatan daripada Roh Kudus. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pengumuman tambahan. Informasi bagi Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan yang ada. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan secara online, Bapak Ibu dapat men-scan QR Code yang ada di layar atau yang berada di sekitar Bapak Ibu masing-masing. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara tunai atau langsung, Bapak Ibu boleh langsung memasukkannya ke dalam kotak-kotak yang telah tersedia. Sampai jumpa besok Bapak Ibu di Holy Ghost Meeting di hari kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hati-hati di jalan Bapak Ibu. Shalom.